Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari kelas 1B Perbankan Syariah. Saya akan membahas tentang materi di bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Negara berfungsi untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, maka manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia pada NKRI. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang 39 1999 tentang HAM. HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Berikutnya, tentang perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Kemudian, pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 pemerintahan pembentuk Komnas HAM dan pada tahun 1998 sampai sekarang setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Kemudian, untuk kewajiban warga negara Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak warga negara mencakup hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi prosedural, hak asasi politik, dan hak asasi dalam perlakuan yang sama. Kewajiban warga negara mengatur kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31 yang mencakup membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk pada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, dan taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara di warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk
pandangan para perilaku pemikir dari kaum pluralis atau dari Hobbes, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara. Menurut kaum Marxis, yaitu Antonio, yaitu dominasi kekuasaan pada negara. Kaum sintetis, yaitu Anthony, yaitu menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Warga negara dan negara saling mempengaruhi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.